Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja. Sebelumnya, sejak perhelatan Pilpres 2024, hubungan Megawati Jokowi disebut renggang karena perbedaan pilihan. Apakah hubungan keduanya benar baik-baik saja? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan Chiko Hakim dan analis politik Adi Prayetno. Bang Chiko, Mas Adi, selamat malam. Malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Bang Chiko, bagaimana kader PDIP menerjemahkan pernyataan Mega dan Jokowi itu baik-baik saja? Yang baik-baik saja itu seperti apa, Bang Chiko? Mungkin maksudnya Ibu adalah seharusnya baik-baik saja. Ada kata seharusnya. Tapi gini, pada prinsipnya bagi seorang sosok Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima, Ketua Umum PDI Perjuangan yang telah berjuang di negeri ini untuk menegakkan demokrasi, jatuh bangun dengan darah dan air mata, bukan hanya darah dan air mata beliau, tapi darah dan air mata para kadernya. Ini adalah suatu hal yang biasa, perbedaan dalam pandangan politik, pandangan kebijakan, dan menurut beliau, kalau boleh saya simpulkan, saya rasa maksudnya baik-baik saja adalah apa yang dialami oleh PDI Perjuangan maupun Ibu Megawati Soekarnoputri terkait dengan kita tahu apa yang terjadi di pemilu presiden kemarin, pemilu legislatif kemarin, dan bukan jadi rahasia umum lagi. Ada hal-hal yang kita lihat bahwa semacam operasi untuk menenggelamkan PDI Perjuangan yang diupayakan oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak seperseratusnya apa yang pernah dialami oleh beliau di masa Orde Baru. Jadi artinya mungkin ini adalah perasaan hati beliau yang mengatakan bahwa ini biasa-biasa aja, ini baik-baik saja. Tapi kalau kita mau secara objektif kita melihat apa yang disampaikan oleh Ibu di kesempatan tersebut, tentunya kita harus lihat secara utuh bahwa Ibu tetap mengatakan ada satu hal yang mengganjal terkait dengan semacam adanya permintaan untuk melanggengkan kekuasaan menjadi 3 periode, perpanjangan masa jabatan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Ibu di situ juga tidak berbasa-basi, Ibu tetap menyampaikan apa yang beliau rasakan, apa yang terjadi. Namun tentu bagi kami mengartikannya mungkin maksud Ibu baik-baik saja, dan itu adalah biasa-biasa saja karena Ibu pernah mengalami perbedaan pendapat yang lebih runcing dan hal-hal yang lebih menegangkan lagi dalam dunia politik dibanding hari-hari ini. Oke, baik. Mas Adi, menurut Anda bagaimana? Apakah betul menurut Anda Bu Mega dan Jokowi itu baik-baik saja? Hubungannya seperti apa sih antara kedua tokoh ini, Mas Adi? Ya, saya kira saya melihatnya dua panggung ya. Panggung depannya memang Megawati itu ingin menunjukkan sebagai ketua umum partai yang memiliki sikap politik dan sikap kenegarawanan yang menunjukkan sikap yang penuh dengan kedewasaan dalam menghadapi pemilu di 2024 yang saya kira cukup luar biasa menimbulkan kebutuhan. Sekalipun misalnya ditinggalkan oleh Jokowi, sekalipun misalnya PDIP itu dalam banyak hal dikalahkan oleh kekuatan politik yang dimiliki oleh Jokowi dalam Pilpres. Tapi sepertinya bagi Megawati ini sebagai sesuatu yang memang dianggap sebagai sebuah realitas politik yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Toh kalau bicara tentang penderitaan politik, pengingkaran politik, saya kira sudah begitu banyak contoh-contoh yang ada di negara ini, termasuk misalnya bagaimana pengingkaran Orde Baru terkait dengan pro demokrasi termasuk PDIP dan partai-partai yang lainnya, itu satu. Tapi Mas Egan, memang kita tidak bisa menutup mata bahwa di panggung belakangnya pastinya kawan-kawan PDIP termasuk Bang Chiko ini per hari ini sekalipun masih mendidih perasaan hatinya ke Jokowi khususnya. Enggak ada perasaan baik-baik saja, enggak ada perasaan yang kemudian menganggap bahwa kawan-kawan PDIP itu enggak ada persoalan dengan Jokowi. Apapun judulnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi yang tidak sejalan dalam Pilpres ini pastinya dianggap sebagai sebuah noda dan catatan yang tidak akan mungkin bisa dihilangkan sampai kapanpun. Ini rasa-rasanya ingin diingat betul oleh seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia bahwa Pak Jokowi itu sepertinya tak ada kata ampun sebenarnya bagi PDIP untuk melakukan islah ataupun rekonsiliasi politik. Jadi dua hal inilah yang paling mungkin bisa kita jadikan sebagai pisau analisa
bagaimana Oke. pernyataan Megawati itu diletakkan Mas dalam Adi, konteks. tapi menurut Anda Megawati kenapa tentu kemudian tidak. Bu Mega merasa perlu menyatakan dia dan Jokowi itu baik-baik saja? Setelah kemudian kita tahu beberapa waktu terakhir ini kan Bu Mega dan juga sejumlah kader PDIP itu kerap mengkritik mengenai pemerintah Joko Widodo. Betul, yang dimaksud baik-baik saja itu misalnya publik kan berharap dan ingin melihat setelah Jokowi bisa jalan, misalnya PDIP itu ngamuk-ngamuk, PDIP itu protes, PDIP itu turun ke jalan, meminta Jokowi misalnya lengser dari kekuasaan politiknya, Ya, muncul misalnya gerakan untuk melakukan hal-hal yang inkonstitusional misalnya, kan itu bayangan bentuk ekspresi dari kemarahan. Tapi apa yang dilakukan oleh PDIP terkait dengan sikap politik Pak Jokowi ini hanya sebatas sikap reaksi yang sifatnya memang menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak wajar. Makanya sikapnya protes, kritis, dan mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dianggap tidak wajar. Itu yang sepertinya oke. dimanai baik-baik saja oleh Megawati Soekarno Putri, karena tidak ada Ya, resistensi, tidak ada huru hara, tidak ada kerusuhan, dan tidak ada kegaduhan apapun terkait dengan negara ini, terutama terkait dengan Pilpres di 2024. Jadi ini oke. yang saya kira bahwa Megawati ingin menegaskan apa yang jadi itu ya let bygone be bygone, biarlah itu sudah berlalu. Jokowi sudah menentukan pilihan politiknya, tak lagi bersama dengan PDIP dan lebih condong ke Prabowo Subianto, dan memang kelihatan ingin membesarkan bagaimana terah politiknya ke depan itu sebagai eksis di panggung politik. Ya, Ada yang jadi wapres, ada yang kemudian jadi calon gubernur, kemungkinan juga ada yang jadi calon wakil gubernur dan terusnya. Itu dianggap sebagai realitas politik yang akan dibiarkan oleh PDIP. Tapi ingat oke. bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi per hari ini sepertinya sulit untuk dimaafkan oleh PDIP. Makanya tidak Oke. mengherankan kalau kemudian kader-kader PDIP di berbagai tempat di mana ada Pak Jokowi kan di situ ada resistensi dan ada perlawanan. Dan Ya, agak sedikit tidak mungkin misalnya kalau kemudian PDIP itu akan mendukung siapapun yang terkait dengan terah politik Jokowi. Ini yang saya sebut bahwa pernyataan baik-baik saja ini tidak bisa diletakkan dalam konteks pernyataan normatif, tapi oke. sebagai bentuk pernyataan yang bersayap bahwa di banyak hal PDIP tentu tidak akan membiarkan perilaku Jokowi hari ini itu dibiarkan begitu saja Ya, tanpa ada baik. feedback dan perlawanan di kemudian hari. Makanya Oke, baik. PDIP mengatakan di berbagai tempat akan melawan siapapun yang diusung oleh Jokowi dan keluarga besarnya. Di Sumut, Bobi Nasution akan dilawan oleh mereka. Kaisang dimanapun akan maju, entah itu di Jakarta ataupun di Jawa Tengah akan dilawan oleh PDIP. Oke. Ini kan sebagai salah satu Oke, bentuk baik. sikap betapa PDIP hari ini pun tidak mungkin akan menerima Jokowi sebagai bagian dari mereka. Oke, Bang Ciko, apakah setelah pernyataan Bu Mega bahwa Bu Mega dan Jokowi baik-baik saja ini akan mengubah sikap kritis dari sejumlah kader PDIP terhadap pemerintahan Jokowi? Saya rasa sama sekali tidak ya. Bagi saya justru saya hanya bisa bicara terkait dengan diri saya misalnya sebagai juru bicara dari PDI Perjuangan. Tentunya apapun yang kita lihat sekarang kita harus selalu objektif. Nah, objektif melihat apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan yang salah, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan, kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan hal-hal yang tidak penting di atas hal-hal yang lebih substansial seperti harga pangan yang sudah meroket, kesulitan masyarakat kita untuk membayar biaya pendidikan dan lain-lain, sementara ada ketergesa-gesaan dan semacam pemaksaan pelaksanaan IKN 17 Agustus di IKN misalnya. Ini kan terus kita kritisi. Jadi kita tidak akan berhenti menjadi partai yang kritis dan sebenarnya kalau kita mau jujur ketika hubungan kita dengan Presiden Joko Widodo pra Pilpres masih dianggap baik-baik saja juga. Di parlemen juga tokoh-tokoh PDI Perjuangan di parlemen kerap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan tidak pernah berhenti sejak awal Presiden Jokowi terpilih sekalipun. Jadi ini bukan hal yang baru bagi PDI Perjuangan untuk tetap berada di garis rakyat, berteguh berpendirian untuk tetap memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu Indonesia Raya, dan ideologi kita yang mengedepankan Pancasila dan tentunya kemajemukan dan harmonis antara anak bangsa serta gotong royong di antara sesama rakyat. Ya, Bang Ciko, bagaimana kemudian ketika pernyataan Bu Mega ini dimaknai sebagai pernyataan yang bersayap dan mungkin saja itu memiliki dampak dan berefek terhadap proses politik yang saat ini sedang berjalan di tubuh PDIP sendiri seperti pilkada misalnya, Bang Ciko?
Hmm. Sama sekali enggak, kita tetap punya prioritas-prioritas masing-masing dari setiap apa yang kita kerjakan. Terkait dengan pilkada, kita juga tidak mau terkooptasi atau terganggu dengan statement-statement siapapun itu. Dan tentu Ibu kalau ingin menyampaikan sesuatu terkait pilkada akan menyampaikan pada kita langsung. Dan Ibu tidak mungkin berbicara dengan bahasa-bahasa yang bersayap pada kader-kadernya. Nah itu satu. Yang kedua juga apa yang dilakukan oleh partai lain, manuver-manuver partai lain terkait dengan pilkada ini juga sama sekali tidak menjadi concern bagi kami, karena kami punya prioritas dan fokus yang utama, yaitu memunculkan kader-kader kami yang memang kompeten, mumpuni, dan selama ini memang kita persiapkan untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi artinya PDI Perjuangan tetap solid dan dalam mempersiapkan diri untuk memenangkan pilkada di 545 kabupaten kota maupun. Ya, Mas Adi, bisakah kemudian pernyataan Bu Mega ini semakin memuluskan langkah PDIP dalam proses lobby-lobby politik di pilkada begitu? Bagi saya adalah sesuatu yang tak ada kaitannya. Pilkada ya pilkada, sikap politik Megawati ya sikap politik Megawati ya. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, proses dan tahapan pilkada per hari ini itu kan sudah mulai berjarak. Partai-partai yang selama ini di Pilpres saling berhadapan satu sama yang lain, kubu 1, 2, dan 3 itu saling berfungsi satu sama yang lain. Contohnya di Banten kan, Golkar berkoalisi dengan PDIP, kemudian Gerindra berkoalisi dengan PKS, begitupun di Tangerang Selatan, begitupun di daerah-daerah yang lain. Jadi konfigurasi politik di pilkada serentak nasional ini sebenarnya tidak terlampau memiliki korelasi positif dengan sikap politik yang dimiliki oleh setiap partai. Oleh karena itu, pilkada itu murni untuk kebutuhan daerah yang saya kira sangat ditentukan bagaimana kepentingan politik-politik di daerah yang kemudian mengkristal menjadi satu poros kekuatan politik. Nah yang menarik memang pernyataan dari Megawati Soekarno Putri ini kan tidak meluap, tidak meletup-letup seperti biasanya. Dulu orang membayangkan PDIP ini kan kalau ada kadernya yang membelot, ada kadernya yang hengkang, biasanya agresif dan menyerang secara terbuka, dan itu tidak dilakukan ketika Jokowi melakukan perjalanan politik yang berbeda dari PDIP. Sikapnya soft dan cenderung kalem, meski pada saat yang bersamaan kita harus akui sikap politik PDIP terus agresif dan menyerang semua terkait hal langkah dan kebijakan politik yang dilakukan oleh Jokowi. Ini kan menunjukkan betapa memang dalam banyak hal PDIP juga melihat bagaimana kalau mengkritik Jokowi terus-menerus secara resisten tentu dinilai tidak kontraproduktif. Makanya kalau mau kita hitung rata-rata kritik terhadap Jokowi yang dilakukan oleh PDIP ini kan ada yang gaspol, ada rem-remnya, ada yang juga slow-slownya. Misalnya ketika melihat pernyataan-pernyataan Mbak Puan itu kan sangat slow dan agak berbeda dengan Bang Ciko misalnya yang hampir tiap hari memberikan statement-statement yang cukup kritis. Tapi secara sederhana begini Egan, kalau panggung depannya tentu ingin menunjukkan betapa kader-kader PDIP ini, termasuk Megawati, baik-baik saja dengan Jokowi. Tapi saya tidak yakin di panggung belakang. Saya yakin bahwa mereka ini masih tetap mendidih, mereka ini tetap kecewa, dan pastinya mereka ini tetap marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi di Pilpres 2024. Saya kira di situ konteksnya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Bang Ciko telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.